Halo, Eyang Parman. Iya, iya. Ini kita di rumahnya Mbah Dowi. Sejarah kisah perjuangan Mbah Dowi sebenarnya seperti apa? Ya waktu dulu kita masih jadi orang terminal. Dulu Gus Dur itu saya dibikinkan sumur Iya, itu di sebelah itu. yang sekarang sebelah Menjadi- markas Kodim ya. Iya, itu. Dulu itu. Iya, Dan dulu pernah saya dikasih modal untuk menanam suket gajah yang itu kecil-kecil itu, pakan ternak. bahkan ternak. Tapi setelah panen, Gus Dur itu tidak mau manen itu untuk masyarakat yang mau membutuhkan waktu itu. Ini betul-betul saya ngomong apa adanya. Ya, dan pada saat itu diberikan kepada masyarakat ya. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang pun sumur yang dibuat dimanfaatkan. Ya, insya Allah masih dimanfaatkan karena itu sudah masuk dalam kodim apa itu ya, di sebelah sana. Kalau untuk membangun waktu itu ya masih digunakan. Kalau sekarang saya nggak pernah ke dalam, nggak tahu itu. Itu yang dulu saya dibikin oleh Gus Dowi. Masalahnya orang yang mau berwudu kan kadang-kadang orang tidak membawa uang. Ya, Dan itu waktu dulu orang ke terminal harus bayar. Penting bayar. Sekarang sudah enggak. Dulu itu ya orang yang jelasnya orang yang betul-betul membutuhkan waktu itu. ya. Jadi itu gambaran betapa dulu prinsip khairunas anfa'uhum linnas dijabarkan ya. Iya, betul. Itu. Iya. Saya betul-betul mengalami itu. Ya, banyak yang dilakukan Gus Dowi itu memang melaksanakan ajaran Nabi ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, saya bersama Eyang Parman ini teman lama sebenarnya yang sudah beberapa tahun yang lalu baru ketemu ini merasakan saat sekarang inilah mungkin kita sudah harus menjabarkan apa yang sebenarnya sudah dipahami kita, tetapi dalam laku itu mungkin setelah sekian tahun mengetahui makna apa artinya khairunas anfa'uhum linnas. Dalam penjabaran yang paling konkret itu sudah diberi gambaran tadi oleh Eyang Parman. Sederhana menanam rumput di tanah yang itu nganggur, pekarangan yang itu tanah bagian dari terminal bis Kebumen ya dulu ketika masih terbengkalai, tidak ada orang yang peduli. Gus Dowi berinisiatif menanami rumput suket gajah itu ya istilahnya. Jadi kalau itu rumput sebagai benda publik yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang, Gus Dowi melaksanakan itu agar bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita tadi seperti cerita Eyang Parman itu berpikir apa itu untung rugi, tentu sudah dengan biaya yang cukup besar menanam rumput, tapi setelah panen itu tidak dimanfaatkan sendiri tetapi untuk orang lain. Karena itu ya Eyang Parman ini mungkin bisa memberikan kesaksian lain itu. Gimana Eyang Parman? Iya, waktu dulu dia ya setahu saya tidak pernah minta-minta di terminal. Karena saya waktu itu kan jelasnya anak terminal lah. Iya. Sering Anak dikasih jalanan, ya, anak jalan. Dulu waktu muda, sekarang sudah ompong. Siungnya sudah hilang, ya sering dikasih apa itu, dikasih modal, dikasih apa itu waktu dulu. Ya, dan Iya. dan sekarang mungkin sekian lama pada waktunya lah, mungkin sudah tiba waktunya ya. Tiba waktunya kita harus merefleksikan lah perjalanan itu, membuktikan bahwa ketemu ning ilmu kanthi laku. Gimana Yang Parman kalau seperti itu? Oh iya, iya. Iya kan? Iya. Jadi Iya, betul itu. ilmu dari Gus Dowi dulu baru kita maknai sekarang ini ya.
Ya setelah saya tua baru memaknai ilmunya Gustowi begitu. Apa itu bikin sumur untuk apa sih di terminal itu waktu itu kan? Iya. Padahal WC banyak itu. Iya. Air juga banyak, kenapa? Ternyata mungkin biar orang yang tadinya mau ke sumur, ke WC bayar waktu itu, Iya. tidak punya uang, mungkin disediakan sumur yang betul-betul untuk ambil air wudhu dan ini dan Iya. sebagainya gitu. Waktu dulu itu. Jadi Insya Allah sampai sekarang juga masih begitu. masih ada manfaatnya, Manfaatnya ya. itu. Dan ternyata untuk mengamalkan satu ajaran khairun nas anfa'uhum linnas itu butuh proses yang sangat panjang, dan malam ini alhamdulillah bisa ketemu benang merahnya, ada petuk ya kan. Ada petuk itu luar biasa, Masya Allah. Ini saya yakin semoga ini malam Lailatul Qadar ya yang Parman, Iya. untuk bisa menemukan ilmu itu dari ini di rumahnya Gus Dowi yang kemarin dipersekusi oleh orang-orang yang mabuk agama itu, kalau saya menangkap itu. Jadi luar biasanya itu. Saya bersama dengan yang Parman kan juga sudah lama ya berteman. Dulu kita belum tahu maknanya apa ya di terminal, ketika masih sama-sama bergaul dengan orang jalanan lah ya. Orang terminal itu kan kayak apa. Bahkan mungkin saya lihat di sana nanam pisang juga yang kalau panen tidak pernah memetik buahnya, tapi untuk siapa saja yang mau itu kan ilmu tingkat dewa kalau orang mungkin secara gampangnya itu seperti itu. Dan mudah-mudahan ini memang betul-betul yang dikatakan sedekah jariyah, yang tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Mungkin itu ya. Yang Parman setuju nggak dengan pendapat itu? Setuju sekali itu. Iya. Betul-betul itu waktu itu habisnya sampai habis, kalau dihitung dulu udah habisnya puluhan juta itu. Iya. Untuk menanam kot gajah, untuk bikin sumur, untuk bikin tempat. Tapi Gus Dowi itu tidak pernah hasilnya kemana dan tidak pernah mengucapkan itu. Yang penting untuk manfaat untuk orang banyak gitu. Iya. Itu filosofi itu yang mestinya menjadi sebuah ajaran ya, yang harus sebuah ajaran yang harus diresapi betul oleh sesiapapun yang merasa cinta Nabi Muhammad. Ajaran seperti ini yang sekiranya harus betul-betul kita maknai ya. Jadi bukan kita cinta Rasulullah tetapi ajaran-ajarannya itu tidak pernah kita amalkan secara nyata. Ketika mengamalkan sodakoh itu dengan pamrih, saya yakin itu sodakoh yang justru bisa menimbulkan bencana. Yang Parman setuju kan itu ya? Setuju sekali. Ya. Setuju. Ya. Setuju. Ya, karena itulah yang mungkin yang Parman dengan nanti Gus Dowi sama-sama lah, ayo kita ngaji rasa untuk memaknai ajaran-ajaran Rasulullah yang tidak semata-mata mengaku keturunan Nabi sebagai Habib, tapi perilakunya tidak pernah menggambarkan amalnya gitu kan, akhlaknya itu tidak mencerminkan. Ketika bersedekah itu dengan pamrih, dengan apapun itu kan yang justru kalau saya punya keyakinan begini ya yang Parman. Saya punya keyakinan ketika orang bersedekah tapi karena pamrih manusia, itu sedekah yang akan menimbulkan bencana. Artinya bencana itu apa? Kan Rasulullah sendiri ada dalam satu hadis. Nanti saya yakin Gus Dowi bisa mengoreksi kalau sekiranya saya salah. As-shadaqatu lidaf'il bala. Ada syaratnya sedekah yang bisa mencegah bencana itu adalah sedekah yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Dan Gus Dowi itu sudah melakukan itu, saksinya yang Parman kan? Ya kan? Iya. Sedekah yang itu saya yakini itu cara dan model bentuk dari sedekah yang tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Artinya itu betul-betul ikhlas, tanpa pamrih, mencari ridho Allah. Dan saya yakin ini ilmu yang saya dapati dari Gus Dowi itu ya.
Setuju ya Kang? Setuju Yang Pak, Parman? setuju. Ya setuju. Nah, itulah ya. Iya. Jadi saya pikir teman-teman kalau ada muhibin atau apa yang dari Gus Dowi itu ya maknailah bahwa siapa sih sebenarnya Gus Dowi itu kan sudah kelihatan. Artinya jati dirinya ya itu, dan Eyang Parman menjadi saksi betul ya berapa tahun yang lalu itu Mas Parman. Sekitar 30 tahun ya. sekitar ya 15 tahun lah. 15 ya? 15 tahun, 15 Enggak, itu tahun. kan tahun 2010 apa ya? Iya, sekitar 2013. Iya, itulah yang ya udah sekian lama, ternyata malam ini alhamdulillah, semoga ini malam kita dapat Lailatul Qadar lah ya, karena dari ilmu yang orang Jawa bilang ketemu ning ilmu kanthi laku sekian lama, ternyata baru oh iya ini ilmunya yang kita dapat lantaran Gus Dowi itu. Semua ilmu itu kan tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lantaran Gus Dowi itu menemukan itu ilmu itu ya, sedekah jariyah yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, dan itulah sedekah yang akan menghindarkan kita dari bencana, dari balak ya, dari malapetaka. Semoga ini betul-betul menjadi amal soleh bagi Gus Dowi, karena amal itulah yang saya yakin akan diberikan limpahan rezeki yang itu tidak terbatas ya. Saya yakin itu ya, Yang Parman ya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.